Para pemirsa yang budiman, pemirsa yang berbahagia, dan pemirsa yang saya mengharapkan dalam keadaan baik-baik, juga tidak kekurangan sesuatu hal apapun di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pemirsa, tadi waktu saya sedang mandi, itu saya dapat inspirasi dan saya berharap berguna bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena Anda berkenan untuk nonton video-video saya di channel ini dan berlangganan video-video saya. Harapan saya selalu bahwa video-video yang saya tayangkan saya upload ke YouTube dan ke Facebook. Kebanyakan ke YouTube, ke Facebook tidak selalu. Itu bermanfaat, berguna bagi kita semua. Pemirsa, sekali lagi, beberapa dari kemarin sampai tadi saya sedang mandi, saya diingatkan dengan suatu kata-kata hikmat menurut saya ya, adalah mengatakan ke dalam pikiran saya, dan saya berharap sungguh-sungguh ini adalah inspirasi dari Tuhan. Sebab opini atau inspirasi dari Tuhan itu selalu bermanfaat. Inspirasi dari iblis adalah suatu pengrusakan, merusak tatanan kehidupan manusia, budaya manusia, dan kehancuran. Itulah iblis selalu berusaha seperti itu, menginspirasikan orang berbuat jahat. Tetapi inspirasi dari Tuhan adalah kedamaian di hati dan tentu untuk hal kebaikan bagi kita. Pada saat saya mandi dan beberapa hari, saya diingatkan agar jangan gampang marah. Kenapa pemirsa? Orang yang gampang marah, walaupun Anda punya duit untuk beli makanan selezat apapun makanannya, harganya mahal, makanannya adalah makanan yang benar-benar menurut Anda lezat. Namun demikian pemirsa, kalau Anda sedang dalam keadaan marah, maka makanan yang mahal dan makanan yang selezat apapun, Anda tidak akan bisa merasakan kelezatan makanan tersebut pemirsa. Dan marah sangat cenderung akan membawa Anda kepada stroke, kepada sakit penyakit. Karena itu jangan sampai saya dan Anda terpancing dendam, terpancing marah. Kadang manusia marah padahal tidak seharusnya marah. Itu lebih celaka lagi pemirsa. Dan marah kadang bisa terjadi tanpa kita sadari, tiba-tiba ada sesuatu yang memancing kita membuat marah. Itu juga bisa terjadi. Tapi mari kita jangan sampai kita terpancing. Pemirsa, kalau Anda berkenan, ikutin atau tumpangkan tangan Anda ke atas layar video ini. Dan saya berharap maka Tuhan akan berkuasa, akan menuntun, akan memberi kekuatan, akan menguasai hidup kita sehingga kita tidak dikuasai oleh amarah. Singkat pemirsa, di dalam hidup kita ada 4 area, yaitu otak kita. Saya sudah sering sekali ngomong di video-video sebelumnya. Otak kita, telinga kita, mata kita, lidah kita. Pemirsa, kalau di dalam Anda sebagai orang Kristen, kita semua tahu pemirsa bahwa Tuhan Allah itu roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka dalam arti kita tidak merdeka dari roh marah, merdeka dari kebencian. Bukan berarti kita bebas merdeka untuk membenci atau bebas marah terhadap seseorang, bukan. Bebas maksudnya tidak ada hal-hal dendam, benci, marah dalam hidup itu. Merdeka dari semua itu tidak ada dalam hidup kita. Nah, barang siapa menyembah Allah atau Tuhan, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa." Yaitu Bapa, kalau orang Kristen nyebut Tuhan itu Bapa, sampai ke surga tanpa melalui aku. Yesus Kristus berkata demikian pemirsa. Nah, keempat area ini adalah otaknya. Kadang kita kalau tidak dikuasai oleh Rohul Kudus, mungkin Anda
tidak mengerti apa yang saya katakan ini, maka otak kita dikuasai oleh roh jahat. Maka jangan sampai salah, jangan sampai Anda kaget, maksud saya, kalau ada orang-orang pinter berbuat kejahatan, otaknya licik, suka bohong, lidahnya suka marah. Ya, ini lidah. Kalau lidah Anda tidak dikuasai Rohul Kudus dan dikuasai roh jahat, tiba-tiba Anda suka berbohong. Sering Anda suka berbohong. Atau tiba-tiba Anda mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan Anda kaget, aduh, kok tadi aku ngomong seperti itu ya kepada dia. Atau ngomong kasar. Dan Anda di luar kontrol Anda. Demikian juga otak Anda kalau dikuasai roh jahat, otak ini nyetir tangan untuk nulis SMS, WhatsApp, email, atau tulisan-tulisan yang menyakiti orang lain. Karena otak Anda dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat sukanya membuat perpecahan. Dalangnya pencipta, hancurnya persahabatan, hancurnya kekeluargaan, hancurnya hubungan. Iblis dalangnya, pemirsa. Ya, tadi otak, lidah, mata kita. Kalau mata kita tidak dikuasai Roh Kudus, maka cenderung mata kita melihat hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mata jelalatan, pornografi melulu. Orang yang suka nonton pornografi cenderung dia akan dikuasai yang dinamakan roh zina. Dia tidak akan setia kepada satu istri. Dia tidak akan cukup dengan satu istri. Dan sebagai orang Kristen jelas, tegas, sejak Yesus Kristus datang ke muka bumi ini dalam wujud manusia, dia berkata hanya boleh satu istri. Kepada murid-muridnya dia mengajarkan pokoknya hanya satu istri. Kenapa, pemirsa? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Alasannya apa? Itu yang terbaik, satu istri. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan kepada istri-istri yang pertama, kedua, pada waktu sedang bercumbu dengan istri yang satunya. Pemirsa, yang jelas yang terbaik adalah satu istri. Saya sering berkata kepada teman-teman, satu istri saja sudah kadang kerepotan minta air minum padahal saya lagi tidur nyenyak. Istri saya orang Hong Kong. Dan dia memang mungkin sejak kecilnya, ya saya nggak bisa katakan di sini, mungkin seperti itu. Jadi sama suaminya kadang-kadang saya sedang tidur pulas, lokong, ambilin air minum. Ya, dua istri mungkin yang satu minta ambilin air minum tengah malam, yang satunya lagi pergi ke 7-Eleven untuk beli Panadol. Istrinya pusing, kita jadi ikut pusing. Jadi apalagi kalau tiga, yang satu lagi minta tengah malam mungkin mau melahirkan ke rumah sakit. Nah, 3 istri itu repot sekali, pusing 7 keliling. 4 itu saya tidak mengatakan bagi Anda yang diberi kebebasan punya istri lebih dari satu, itu hal yang saya tidak menyinggung lah. Itu hak Anda dan itu kepercayaan Anda. Imani sesuai dengan ketekunan Anda. Tekuni iman Anda. Gitu. Saya tidak boleh untuk menyinggung perasaan iman agama lain. Tidak boleh sama sekali. Pemirsa, jadi itu. Demikian juga telinga. Kalau kita mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kata-kata yang najis, yang jijik, kita dengar. Kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus, kita suka mendengar hal yang seperti itu. Atau kita mendengar kata-kata serkat, kalau tidak disaring oleh Roh Kudus, kita akan masuk ke dalam hati dan akhirnya kita terluka. Kadang-kadang luka itu luka itu hanya ada 2, luka tubuh kita dan luka hati kita. Makanya kalau ada orang, makanya jangan sampai Anda melukai orang lain. Sebab pada saat Anda melukai orang lain dengan kata-kata Anda, itu sebenarnya Anda sedang melukai diri Anda sendiri. Camkan perkataan saya ini, dan saya sering katakan di video-video yang lain. Pemirsa, saya kira itu sehingga saya tidak banyak ngomong, dan saya berharap video ini berguna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pemirsa, Anda tumpangkan tangan Anda. Kami mohonkan kepadamu, berikan anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar pada waktu orang
dipakai roh jahat untuk memancing amarahku, aku tidak terpancing. Aku mohonkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, berikan aku anugerah-Mu untuk itu, dan biarlah kuasa-Mu, ya Bapa, Roh Kudus yang berkuasa atas hidupku sepenuhnya, pada otakku, berkuasa Roh Kudus pada otakku, sekali lagi, pada mataku, pada telingaku, dan pada lidahku. Sehingga keempat area ini dikuasai Roh Kudus-Mu untuk menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih pemirsa, itu saya kira yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya berharap video ini berguna dan video-video lain. Terima kasih sudah berlangganan, dan salam dari Kota Internasional, salam damai sejahtera yang Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai saya dan Anda. Amin, amin, amin.